kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Mary dan Kak Maulina di Mercy Kids Singkawang. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk yel-yel dulu biar lebih semangat. Kak Maulina masih ingat? Masih dong. Iya, adik-adik di rumah pasti masih ingat ya. Ya, kita mulai. Mercy Kids. Yes. Mercy Kids. Yes. Mercy Kids. Yes, yes, yes. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari semuanya dalam sikap berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, Kau berkati kami semuanya, mulai awal hingga akhir nanti Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari adik-adik semuanya katakan amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji dan bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji dan bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapak, pada saat ini kami mau memuji Engkau lebih lagi. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
adik-adik, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita angkat satu pujian, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam banget. Saya cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Adik-adik di rumah masih bersuka cita, amin. Amin. Amin, haleluya. Nah adik-adik, duduk yang manis. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan
Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami telah memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, pimpin kami biar kami bisa menjadi anak yang manis, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mari adik-adik yang di rumah sama-sama katakan amin. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita kali ini. Saat ini kakak ditemani oleh teman kita, Mercy. Ayo Mercy, sapa teman-temanmu yang ada di rumah. Hai teman-teman, apa kabar? Wah, apa kabar? Mercy tanya kalian. Ya tentunya baik. Nah kali ini kita akan mendengarkan cerita. Wah, saya senang sekali mendengarkan cerita, Kak. Nah, Mercy senang. Adik-adik di rumah juga pasti senang mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Karena itu, kakak mau adik-adik duduk dengan tenang. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, Mercy janji. Mercy juga gitu. Mercy janji, dia akan mendengarkan sungguh-sungguh. Kali ini, kakak minta Mercy duduk di sana ya, dengan teman-teman. Baiklah kakak. Ya oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Nah kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 tentang 10 orang kusta. Kakak akan bacakan firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Oleh itu, orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Katakan sama-sama, amin. Ya, ceritakan dong cerita firman Tuhannya itu tadi. Oh iya, kakak akan ceritakannya lebih jelas lagi tentang firman Tuhan yang kita baca. Ayo, dengarkan sungguh-sungguh. Kakak mulai cerita ya. Hore! Mercy akan dengarkan sungguh-sungguh. Iya, Mercy harus dengarkan sungguh-sungguh. Baik, oke, ini dia ceritanya. Nah, di suatu tempat ada 10 orang. Mereka ini tampak sedih sekali. Kenapa mereka sedih ya, adik-adik? Oh ya, bukankah firman Tuhan tadi mengatakan mereka adalah orang kusta? Tahukah adik-adik, kusta itu suatu penyakit yang menyerang kulit dan menyerang tubuh mereka. Zaman dulu siapa yang sakit kusta itu diusir jauh-jauh dari rumahnya, diusir jauh dari kampungnya, tidak boleh tinggal di rumah bersama keluarganya, bersama orang tuanya. Pokoknya semua orang mengatakan mereka najis, najis, najis. Nah, 10 orang kusta ini tinggal jauh dari rumahnya. Mereka 10 orang berkumpul. Hati mereka sangat sedih, adik-adik. Mereka rindu, mereka pingin bersama-sama dengan keluarganya. Tetapi karena penyakitnya membuat mereka jauh dikucilkan dari desanya. Suatu hari, Yesus sedang berjalan masuk ke desa itu.
di antara perbatasan Yerusalem dan Samaria. Ketika Tuhan Yesus masuk di desa itu, 10 orang kusta ini melihat, ada Yesus datang. Mereka menghampiri Tuhan Yesus, tapi masih berdiri jauh dari Tuhan Yesus karena orang tidak boleh dekat-dekat. Ya, mereka akan dibilang, najis, tidak boleh dekat. Nah, mereka berdiri jauh dari Tuhan Yesus. Mereka berteriak, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Iya, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mendengar. Oh, Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada 10 orang kusta ini. Tuhan Yesus bilang begini, pergilah kalian kepada imam-imam, perlihatkanlah dirimu. Nah, adik-adik, kok Tuhan Yesus suruh mereka pergi kepada imam-imam, bukannya pergi ke dokter atau pergi ke tabib? Ya, di dalam perjanjian lama, imam-imam punya tugas untuk menyatakan seseorang itu sudah tahir atau sudah sembuh. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada 10 orang kusta itu, pergilah kalian kepada imam-imam itu dan perlihatkanlah dirimu. 10 orang kusta ini taat. Mereka pergi. Waktu itu tubuh mereka masih penuh dengan kusta, masih penuh dengan penyakitnya. Mereka tetap percaya dengan perkataan Tuhan. Mereka pergi berlari menuju rumah di bait Allah. Di sana ada imam-imam di sana ya. Kemudian sebelum mereka sampai, ketika mereka berlari di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Mereka tiba-tiba kaget melihat tubuhnya. Dia bilang, teman yang satu bilang, hei teman, tubuhku, lihat kulitku, sudah bagus, sudah mulus, tidak ada lagi kusta. Wah, teman yang lihat lagi, iya benar, kakiku juga sudah sembuh, tidak ada lagi kusta. Mereka bersorak-sorak, mereka bergirang, mereka melompat-lompat, mereka senang sekali. Wah, mereka sukacita. Padahal mereka belum sampai kepada imam-imam. Kesembuhan terjadi, adik-adik. Yesus luar biasa, bukan? Yes, katakan amin. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? 10 orang kusta ini sangat bergembira. Nah, di antara 10 orang ini ada satu yang tiba-tiba dia teringat. Wah, bukankah ini karena perkataan Tuhan Yesus tadi mengatakan, pergilah kepada imam-imam, maka kami taat, kami pergi dan kami mengalami kesembuhan. Kalau begitu, aku harus kembali, aku harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia balik kembali, adik-adik. Oh, dia berlari ke sana menjumpai Tuhan Yesus. Nah, ketika itu Yesus sedang berjalan, Tuhan Yesus lihat, hei, bukankah kamu orang kusta tadi? Benar Tuhan Yesus. Nah, orang kusta satu orang ini tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, Yesus berkata, bukankah kalian 10 orang? Dan 10 orang ini, kalian semua itu sudah sembuh. Terus, yang 9 orang temanmu mana? Wah, adik-adik, ya, teman-temannya yang 9 orang saking sukacitanya, saking gembiranya, tapi satu sayang, dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, satu orang ini tetap percaya, dia berbalik kepada Tuhan, dia mengucap syukur untuk kesembuhan yang dia alami. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, ada 2 hal yang terjadi kepada orang ini. Tahukah adik-adik, orang Samaria, dia adalah orang Samaria. Ya benar, dia adalah orang Samaria. Nah, adik-adik, Tuhan melakukan 2 hal dalam kehidupannya. Yang pertama, orang kusta dari Samaria ini, dia mengalami kesembuhan secara jasmani. Dan yang kedua, dia juga mengalami kesembuhan secara rohani. Yesus berkata, imanmu
menyelamatkan engkau. Luar biasa adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan sesuatu hal yang di luar pemikiran kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik yang manis, jika kamu mengalami hal sakit, adik-adik percaya kepada Tuhan, Dia sanggup menyembuhkan. Bisa juga Tuhan memulihkan melalui perawatan dokter, melalui obat-obat yang kita minum. Tapi satu percaya, Tuhan itu bekerja di dalam segala hal. Tuhan juga bisa menjamah langsung menyembuhkan. Atau mungkin adik-adik mengalami masalah, adik-adik saat ini sedang belajar tapi adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar. Percaya kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Dia. Tuhan Yesus pasti memberikan akal budi hikmat kebijaksanaan kepada adik-adik, memampukan adik-adik melakukan segalanya. Satu hal, jika kita sudah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita harus mengucap syukur. Benar, kita harus mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kakak akan bacakan firman Tuhan ini. Adik-adik perhatikan di slide dan bacakan bersama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini sebagai ayat hafalan buat adik-adik ya. Percaya harus mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi telah mengalami pertolongan kebaikan Tuhan, kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan itu selalu memelihara kita. Sampai saat ini Dia memberikan kesehatan kepada adik-adik, perlindungan kepada kita semua. Kita harus mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Dia sanggup memulihkan 10 orang kusta. Dia juga sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih saat ini Tuhan kami telah bernyanyi memuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini juga Tuhan kami membawa persembahan ke rumah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus berkati juga buat kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami telah selesai ibadah. Biarlah nama Tuhan disenangkan melalui ibadah kami ya Bapa. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu ini. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Mercy Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.